alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, dimanapun saja kalian berada, tidak terkecuali Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 8 Salatiga yang saya hormati, dan soimin soimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui online dengan virtual ini, namun tidak mengurangi kebahagiaan diri kita semua, karena kali ini kita bertemu langsung dengan bulan yang sangat-sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Fa insya Allah kali ini adalah kita berada pada hari yang ketiga bulan Ramadan. Semoga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan ini sampai tuntas 1 bulan penuh tanpa halangan suatu apapun juga, dan tentu dengan harapan kita dapat melaksanakan puasa dengan penuh kekhusyuan dan puasa kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Soimin soimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Keistimewaan bulan suci Ramadan ini banyak diterangkan dalam hadis-hadis Nabi, dan kita bisa merasakan betapa gairah di bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan selain Ramadan. Bisa dilihat ketika bulan selain Ramadan, masjid musola tidak akan penuh sesak. Tapi mengapa ketika datang bulan Ramadan, masjid musola penuh sesak, bahkan saf-saf sholat sampai ke belakang, padahal tidak ada perintah dari siapapun juga selain karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bulan Ramadan ini akan saya nukilkan dari hadis Nabi yang akan saya sampaikan berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'afu al hasanatu asyru amsalihah ila sab'i mi'ati dhifin. Qala wa ta'ala ila saum wa innahu li wa ana azzibihi yad'u syahwatu wa ta'amahu min ajli. Kurang lebih artinya seperti ini. Kullu amali ibni Adam, semua amal ibnu Adam yudha'af, akan saya lipat gandakan, akan dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu asru amsalihah, satu kebagusan dibalas dengan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, hingga mencapai 700 lipat ganda. Luar biasa. Hanya ada di bulan Ramadan sampai 700 pahalanya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah, illa saum, kecuali puasa. Jadi selain puasa akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700. Illa saum, kecuali puasa. Berarti puasa berapa kali? Firman Allah berikutnya,
fa innahu li, dan sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajibihi, dan akulah Allah yang akan memberikan ganjarannya. Dari hadis ini tersirat jelas betapa puasa itu istimewa di hadapan Allah, sampai kita tidak tahu berapa lipat gandanya pahala puasa. Barangkali kita mau mereka-reka, kok bisa begitu ya? Di mana letak rahasianya puasa? Baiklah, sedikit urian saya mungkin akan bisa menjawab ini. Soimin, soimat, rahimakumullah. Amal selain puasa, misalnya sholat, orang lain pasti melihat. Di masjid orang tahu si A sholat, di musola orang tahu si A sholat, bahkan di rumah orang lain tahu, bapak tahu, ibu tahu, adik tahu si A sholat. Demikian pula pergi haji misalnya, malah lebih banyak orang yang akan tahu bahwa seseorang itu pergi haji. Bahkan orang berbondong-bondong untuk datang ke rumahnya untuk minta berkahnya. Orang tahu. Zakat, apalagi ini, pasti orang lain tahu dia sedang berbuat zakat. Infak, sedekah, sama saja. Bahkan infak, sedekah yang paling disembunyikan saja, orang juga tahu. Lah disembunyikan kok masih tahu? Paling tidak orang yang menerima sedekah dia kan tahu juga. Tapi beda sekali dengan yang namanya puasa. Siapa yang tahu bahwa si A itu puasa? Apakah lantas kalau dia malam hari melakukan sahur, di malam hari pasti dia paginya puasa? Belum tentu. Bisa jadi pagi hari ketika siang terik matahari, dia masuk kamar, kamar dikunci, dia minum habis 1 gelas besar, kemudian keluar dari kamar pura-pura lapar. Siapa yang tahu? Tidak akan pernah ada orang yang tahu. Karena itulah sedemikian rahasianya puasa. Hanya dia takutnya kepada Allah, maka Allah akan memberi pahala ganjaran yang berlipat-lipat karena puasanya dia karena Allah ini. Karena puasa juga barang yang halal miliknya sendiri, makanan miliknya sendiri halal juga, istri-istrinya sendiri halal juga. Tapi dalam kenyataannya dia tidak mau menyentuhnya, tidak mau untuk memakan dan minumnya. Karena apa? Karena dia tahu saat ini dia sedang puasa, belum saatnya untuk berbuka. Begitu takutnya dia karena Allah, kepada Allah, sehingga tidak salahlah jika puasa mendapatkan tempat yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beruntunglah kita masih bisa menemukan bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Ingat, puasa di bulan Ramadan akan menghapus semua dosa setahun yang lalu. Maka jika setelah puasa Allah berkenan memanggil kita, maka tidak ada tempat lain kecuali jannah, surga. Yang terakhir, bahwa puasa ini adalah luar biasa dan istimewa. Puasa itu sebenarnya menyehatkan. Ada 2 yang disehatkan dari puasa. Yang pertama sehat jasmani, yang kedua adalah sehat rohani. Sehat jasmani ini persis dengan apa yang disabdakan Nabi, sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Dan secara logika bisa saya jelaskan juga. Dalam 1 tahun, ibaratnya tubuh kita ini adalah mesin, motor atau mesin apa saja, atau diesel atau apa saja. Selama 11 bulan mesin digunakan terus tanpa berhenti, pasti akan rusak mesin itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan tubuh kita sangat maha tahu bagaimana cara agar memulihkan kondisi mesin yang rusak itu tadi. Maka 11 bulan tubuh kita digunakan untuk bekerja, makan tanpa ada istirahat. 1 bulan Allah sediakan untuk kita puasa
ibaratnya mesin turun mesin. Begitu selesai 1 bulan, sehat lagi mesin itu. Itulah rahasia puasa dari segi jasmani. Dan segi rohani, puasa, karena di dalam puasa itu adalah mengekang hawa nafsu. Tidak sekedar mengekang tidak makan dan tidak minum, tapi mengekang hawa nafsu. Nafsu marah, singkirkan. Nafsu iri, singkirkan. Dengki, singkirkan. Nafsu untuk ghibah, namimah, untuk ngerasan-rasan, forum rasan-rasan, singkirkan semua agar puasa kita dikabulkan Allah. Inilah sehat rohani yang akan dicapai orang yang berpuasa. Semoga puasa kita termasuk puasa yang diterima Allah, yang diridhoi Allah, dan kita bisa melaksanakan 1 bulan penuh. Oke? Insya Allah dengan kekuatan dari Allah kita dapat melalui semuanya dengan baik. Amin. Allahumma amin. Sekian, terima kasih dan semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.